Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi ya dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Nah, kali ini kita akan menginjak ke pembelajaran 2 di subtema 3 hidup rukun di sekolah. Seperti biasa, kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ya pelajaran kita. Sekarang di pembelajaran 2 ini kita akan membahas tentang yang pertama gerak lokomotor berlari, kemudian kalimat perintah, dan pengamalan sila pertama juga kedua Pancasila. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, kalian dapat menjelaskan prosedur gerakan berlari dengan benar. Kemudian kalian dapat mempraktekkan gerak berlari dengan benar. Kalian dapat menyebutkan isi teks, cerita atau lagu yang berisi perintah. Ya. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan kembali perintah dalam teks. Kemudian kalian dapat menunjukkan contoh perilaku di sekolah yang sesuai sila pertama dan kedua Pancasila. Dan kalian dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Nah, anak-anak, kita awali ya pelajaran kita dengan materi pertama, yaitu gerak lokomotor, yaitu gerak berlari. Anak-anak masih ingat gerak berlari? Ya, ada dua macam gerak lari. Apa itu? Lari pendek dan lari panjang. Nah, anak-anak, di subtema 3 ini kita akan mempelajarinya kembali. Namun, tidak perlu dipraktekkan karena kemarin sudah kalian praktekkan. Kita hanya belajar teorinya saja ya. Ya, perhatikan anak-anak, di sini ada Udin dan teman-temannya di sekolah sedang bermain lari berpasangan. Bagaimana sih lari berpasangan itu? Nah, jadi dua orang sedang bergandengan tangan kemudian berlari. Tentu saja ketika mempraktekkan gerak lari berpasangan ini, kalian sekali-sekali berlari panjang ya, sekali-sekali lari pendek. Kemudian ketika lari berpasangan anak-anak, tentu saja kalian harus kompak ya, langkah kakinya harus pas keduanya, tidak boleh sesama tim, sesama pasangannya, tidak boleh balapan ya, tidak boleh ada yang berlari terlalu kencang, yang satunya tidak mau lari kencang, itu namanya tidak kompak. Jadi satu pasangan harus sama-sama mengerti ketika temannya yang satunya capek, berarti kita harus memelankan larinya ya. Intinya harus kompak ketika lari bersamaan ini ya. Jadi lari berpasangan ini mempraktekkan dua gerakan lari yang sudah kita pelajari, yaitu lari pendek dan lari panjang. Anak-anak, tolong diingat sekali lagi ya, perbedaan antara lari pendek dan lari panjang. Lihat gambarnya. Kalau lari pendek itu gambarnya ditekuk kakinya dan kelihatan santai anaknya ketika lari ya. Ini contohnya seperti lari jogging ya. Kemudian kalau lari panjang itu kakinya dibuka lebar. Ya, seperti balap lari ketika balapan lari itu kan kalian pasti kakinya itu panjang ya. Nah, jadi dikatakan lari panjang bukan jaraknya yang lebih jauh, bukan lari jarak jauh ya. Beda, tapi namanya lari panjang. Artinya kakinya dibuka panjang atau lebar. Ya, kemudian kalau lari pendek itu lari kecil-kecil seperti jogging. Nah, anak-anak, jadi lari pendek dan lari panjang ini tadi itu bisa dipraktekkan dalam sebuah permainan, yaitu lari berpasangan. Ini adalah permainan sederhana yang biasanya kita praktekkan di lapangan harusnya ya, bersama teman kita berpasangan. Kemudian ini juga bisa dilombakan. Jadi ada lomba lari berpasangan. Ingat, ketika lari berpasangan itu harus kompak. Tidak boleh sesama temannya saling mendahului. Karena apa? Karena akan bisa mengakibatkan jatuh karena tidak kompak ya. Itu anak-anak, untuk materi pertama kita hanya mengingat-ingat saja bahwa dalam gerakan lari ada gerakan lari pendek dan lari panjang. Baik anak-anak, kita mulai beralih ke
materi kedua ya, yaitu kalimat perintah. Anak-anak, kemarin di pembelajaran 1 kalian sudah belajar kalimat perintah. Namun ada yang masih beberapa anak itu kurang memahami. Jadi kalimat perintah itu kalimat untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Berbeda dengan ajakan. Kalau ajakan itu mengajak. Jadi kalau mengajak itu ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi kalau perintah itu harus mau. Ya. Jadi ciri-ciri kalimat perintah itu kemarin sudah kita pelajari, yaitu ada tanda seru di belakangnya. Kemudian ada juga yang berimbuhan lah. Kalau ada kata ayo, ayolah, marilah, berarti itu bukan kalimat perintah anak-anak ya. Itu kalimat ajakan yang sudah kita pelajari di subtema 2 kemarin ya. Baik, coba di sini ada sebuah teks anak-anak. Ceritanya berjudul berolahraga bersama. Hari ini Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Nah, ini yang seperti yang saya ceritakan tadi ya Nana. Kalau kita bermain lari berpasangan harus kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantarkan Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya. Berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, anak-anak dari teks ini kita akan coba mencari kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah kemarin sudah kita pelajari, yaitu diakhiri dengan tanda seru. Ini namanya tanda seru. Kemudian kadang kalau ada tanda seru tapi itu ada kata ayo ya, ayo kemudian mari, itu bukan kalimat perintah anak-anak, itu kalimat ajakan ya. Kadang kalimat ajakan pun diakhiri dengan tanda seru ya. Tapi kalau ada ayo itu berarti kalimat ajakan, bukan kalimat perintah. Ingat ya anak-anak ya, kalau membuat kalimat perintah tidak boleh ada kata ayo, mari. Tidak boleh. Harus langsung kata kerjanya apa, misalkan tutup pintunya, itu berarti langsung. Atau ciri-ciri lagi kalimat perintah itu kadang ada imbuhan lah. Ya, misalkan tutuplah jendela itu karena hari sudah malam. Bukalah pintunya, ini sudah pagi. Gitu. Namanya kalimat perintah, ya. Bisa diimbuhi lah untuk kata kerjanya. Nah, dari teks ini anak-anak, mana yang termasuk kalimat perintah kira-kira? Nah, kita cari saja yang ada tanda serunya. Ini titik, titik, titik. Ini titik berarti bukan, titik berarti bukan, titik. Titik berarti bukan, titik berarti bukan. Lah, ini anak-anak. Jadi, berhati-hatilah ketika berlari. Tidak ada kata ayonya ya. Berarti ini kalimat perintah. Berhati-hatilah ketika berlari. Ada tanda serunya. Berarti ini adalah kalimat perintah. Pak Guru memerintah atau menyuruh siswa untuk berhati-hati ketika berlari. Kemudian yang kedua ini juga termasuk kalimat perintah. Nah, karena apa? Ada tanda serunya. Ya. Dan tidak ada kata ayonya. Berarti ini kalimat perintah. Mengerti anak-anak kalimat perintah? Sekali lagi, kalau ada kata ayo, itu bukan kalimat perintah, melainkan kalimat ajakan. Ciri-ciri kalimat perintah ada tanda seru di akhir kalimat. Kemudian kadang ada imbuhan lah. Ya. Itu ya anak-anak ya, mengerti? Baik. Nah anak-anak, sekarang kita akan beralih ke materi ketiga, yaitu pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, kalian pasti sudah bisa karena ini pelajarannya sudah kita pernah pelajari pada subtema 1 dan juga subtema 2. Ya. Kita hanya mengulang saja untuk mengingat kembali materi pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila ini. Anak-anak, masih ingat simbol sila pertama dan kedua apa, anak-anak? Ya, sila pertama dulu apa? Ya, bintang. Kemudian sila kedua rantai emas. Bagus, pintar anak-anak. Nah,
ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu anak-anak kita harus menerapkan nilai-nilai sila-sila Pancasila ini dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Dari sila 1, sila kedua, 3, 4, dan 5 kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita mengenal kembali penerapan nilai-nilai sila Pancasila untuk sila ke-1 dan kedua ya. Coba perhatikan anak-anak, di sini ada gambar Udin dan teman-temannya itu berdoa ya, sedang berdoa ya anak-anak. Kemudian di bawah ini ada Siti dan Lani yang berbagi masakan, maksud saya makanan ya, berbagi bekal yang dibawa mereka. Jadi ini ada Lani yang aku lupa membawa bekal, kemudian Siti menawarkan bekalnya, mari makan bekalku bersama. Jadi Siti berbagi bekal kepada Lani. Nah, kita akan coba menyocokkan gambar 1 dan gambar 2 ini apakah termasuk sila keberapa dalam Pancasila. Ya, gambar yang di atas dulu anak-anak. Ini ada anak-anak sedang berdoa. Kira-kira sila keberapa ya? Berdoa. Iya, termasuk ibadah. Maka berdoa adalah pengamalan sila pertama. Jadi selain sholat, mengaji, berdoa juga termasuk pengamalan sila pertama ya. Kemudian yang di bawah ini ada anak atau Siti berbagi bekal kepada Lani. Sila keberapa ya? Berbagi, memberi sama dengan membantu. Itu sama dengan sila kedua ya, yaitu sila yang berlambangkan rantai emas ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak itu ya, jadi hari ini kita mengenal pengamalan sila pertama dan sila kedua ini. Tolong dihafalkan baik-baik ya anak-anak ya. Kalau sila pertama itu pokoknya tentang ibadah yang berhubungan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita berdoa, mengaji, puasa, sholat ya, itu termasuk pengamalan sila pertama. Kemudian kalau sila kedua itu hubungannya dengan manusia. Jadi kita membantu manusia, kita menyumbang, kita menghargai mereka, menghormati manusia yang lain. Itu termasuk pengamalan sila kedua ya. Ingat-ingat anak-anak ya. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kalian tidak ada tugas untuk pembelajaran subtema 3 ya. Karena hari ini ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk mata pelajaran lain, yaitu PTG ya. Tapi anak-anak tetap terus belajar ya. Jadi kalian bisa mempelajari sendiri materinya di buku paket atau dengan melihat video ini ya. Baik anak-anak, hari ini tadi kita sudah belajar gerak berlari kembali, kemudian belajar mengamalkan sila kedua dan juga pertama. Setelah itu kita juga belajar kembali tentang kalimat perintah ya. Semoga hari ini kalian mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru agar lebih paham tentang ketiga materi ini ya. Baik anak-anak, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Yuk kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya anak-anak. Ya, saya doakan kalian selalu dalam keadaan sehat, juga kedua orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.